Karamel udah mulai mengarah ke area bawah. Dia juga udah ngamanin karya satu buah monster jungle. Dia milih untuk tidak mengambil purple buff terlebih dahulu. Di sisi lain, Mei sudah mulai memberikan sedikit harassment ke area dua hero Evoslings di sana, tapi nggak mau terlalu overcommit juga. Di area bawah Infinity sudah mulai terjadi, Tal juga udah mulai terkikis dari HP-nya dengan area dealing damage yang diberikan oleh Funi, dan juga dari sisi Mei-nya itu membuat Tal pulang dan mengalih generasi HP terlebih dahulu, dan LW terlihat sudah mulai mempoking dan mengcutting wave minion yang ada di pertengahan turret tier 2 milik Evoslings. Yes, dua pemain dari geng Hapak juga udah mulai bersembunyi. Kali ini mereka bakal coba untuk cari momentum lagi menghadapi seorang Purple Kupa. Memang bakal jadi satu kesulitan untuk adanya Beatrix, tapi dengan adanya Sky dan juga Mei yang langsung berada ke bagian belakang, ini akan sangat memungkinkan untuk langsung jamin ke bagian belakang. Tempest langsung dibuka, airborne terjadi ke arah seorang Pika, tapi kedatangan seorang Tol dan juga Karamel membuat dari geng Hapak akan sabar lebih banyak lagi. Mereka bakal mundur terlebih dahulu, dan ya rasanya bakal cukup sih untuk membuat Pika recall ke area base-nya. Ya, ini Sky udah mulai bertengkar di area dinding, kita bisa lihat juga di mana Funi sudah mulai menjadi bulan-bulan dari Karamel, tapi dia masih bisa bertahan. Namun dia bertemu dengan Violet, itu bukan hal yang baik bagi seorang Funi, masih bisa survive. Tapi serangan maut dari area mid lane mau downing like-nya pun membuat Funi harus menjadi korban first blood dari Evoslings. Star pun sudah mulai terbuka, Karamel udah mulai mempoking karya objektif tersebut. Violet juga udah memberikan harassment dan distraction dari teman-teman geng Kapak Plus. Rank LW juga nggak mau loncat dan membiarkan Evoslings untuk mensecure karya satu objektif turtle tersebut. Diambil lagi ke area Purple Buff, tapi ternyata nggak cukup untuk memberikan gangguan karena masih bisa dieksekusi. Tapi Cincau yang kali ini juga melakukan penculikan ke arah goldnya dari Gold Buffalo di area atas, ngebuat dari seorang Pika harus membuang beberapa waktu dan usahanya begitu saja. Tol juga udah ada di area tersebut, tapi Mei nggak mau kalah juga. Ini babysit yang benar-benar setia banget dari kedua belah roamer, dan udah ada mulai gigitan yang dikirim dari seorang Popol menuju ke arah Cicau dan juga Mei. Ya, kita bisa lihat dari sisi Tolnya udah mulai melakukan babysitting juga terhadap Popol and Kupa. Itu Pika, dia juga udah mulai dijaga ketat juga dari sisi Cincaunya. Dari Mei mengisi area rumputan, masih coba untuk di hold terlebih dahulu. Mei nggak mau maju ke arah depan, Tyler Revenge sudah mulai di-charge ke area sana. Bahkan Tyler Revenge juga udah mulai di-follow. Abis Spider begitu saja, dia membuat dari sisi Talnya pun gak mampu untuk membendung gempur yang diberikan dari dua hero geng Kapak Basreng di area top lane. Itu membuat Tal harus tumbang di tangan anak-anak geng Kapak Basreng. Betul, meskipun udah ada backup damage yang dikeluarkan oleh seorang Lipi, itu masih belum cukup juga karena begitu tebalnya juga para pemain dari geng Kapak Basreng dengan early advantage yang mereka miliki. Mei udah mulai bersiap-siap di sana, akan mencoba untuk menabrak ke arah seorang Pika, tapi melihat adanya seorang Tol sana kayak bukan jadi hal yang baik untuk membuka satu inisiasi. Karamel bahkan mau main petak umpet kali ini, dia nggak mau terlalu terburu-buru, ingin coba untuk bermain pick off, memberikan surprising, dan LW jauh banget mainnya jauh tapi banget. Violet juga akan melakukan hal yang sama. Kali ini mereka nge-trade aja dari segi wave minionnya. Oke, dia mau lewatin turret tapi ternyata nggak bisa, damage terlalu sakit sehingga dia memutuskan, tapi gini-gini juga dari sisi Mei-nya diberikan serangan kejutan melalui tinjuan maut yang dibuka oleh seorang Karamel, membuat Paypor harus tumbang. Bahkan hampir saja purple buff milik Sky diambil, tapi ternyata terambil. Oh, nggak, masih bisa disecure ya oleh Sky di sana. Oh, keambil nggak sih? Soalnya tadi nggak ada lingkaran birunya sih dari sisi Sky-nya, itu membuat dia harus kehilangan purple buff-nya. Bahkan Turtle kini sudah mulai hadir, Sky masih punya retributions. Sini kita bisa lihat juga, oh nggak keambil ya, aman sama Sky. Turtle-nya udah mulai di poking, ditarik ke dari Turtle Karamel. Kita bisa lihat juga di mana LW juga udah dapetin informasi. Mei dan juga Sky sudah siap untuk maju ke arah sana. Charge sudah mulai dibuka pintu silent Rage. Kita ke arah 3 hero di bawah dengan satu tempo sobrang sama Sky, dan bahkan defense force juga menghujam ke arah satu tubuh. Namun sayang, teramat sayang, gimana Karamel masih bisa menempatkan retribusinya tepat di area tubuh dari seorang Turtle, membuat Turtle yang berhasil di-secure oleh Evoslings, dan Sky pun harus tumbang di tangan anak Evoslings. Ya, early fight yang memang akan merugikan untuk teman-teman dari geng Kapak ketika kehilangan seorang Sky. Dan balik lagi antara Pika dan juga Cincau, kali ini belum ada pertandingan yang bisa diamankan karena memang dari segi gold situ rate-nya udah mulai turun di menit yang kelima. Tapi Cincau yang selalu mendapatkan ke area kalau menggoldnya, ini bakal jadi advantage untuknya dari segi ekonomi. Dan LW bersama seorang Violet cutting wave yang pasti akan terus-menerus dilakukan sebelum adanya satu turret yang hancur. Tapi kalau ngomongin dari segi HP outer turretnya, sebenarnya udah mulai dikuasai oleh seorang teman-teman dari Evoslings ya, dari seorang Violet. Ya,
Ini kita bisa lihat juga, wah Talon siap untuk ngasih stimulasi serangan dari belakang. Dan kita bisa lihat juga VR yang udah mulai aktif menggigit karena Cincau, tapi Cincau masih belum membuka belakang. Bahkan Bloodheart sudah mulai dibuka juga, tapi tidak mengenai siapapun, hanya mengenai angan-angan saja dari Pulse yang membuat dari sisi Mei-nya justru harus tumbang tentunya, mengingat dia pun low HP. Caramel datang dengan dari belahan bumi bagian bawah, buat itu adalah serangan kejutan yang cukup mengagetkan seorang Mei. Di selain Konsil sudah mulai diaktifkan, Rainers apa juga langsung on point kali itu pada seorang Tom buat Tom harus tumbang. Di sisi lain Caramel coba untuk mulai backup dari belakang, tapi Sky dengan time of masih belum mampu untuk menembangkan hero belakang dari Force Link. Killing sebenarnya masih diamankan, Caramel masih mau lebih, di mana dia pun belum merasa cukup setelah mempick up karena seorang Cincau. Dan Babi dari bottom lane LW memanfaatkan kosongan yang terjadi untuk menumbangkan satu objektif para pilih EVOS Links di area bottom lane. Ya, sini dia bergerak dari serang Caramel yang begitu agresifnya, bahkan ngebuat dari serang Sky harus melakukan recall terlebih dahulu, dikejar juga sampai ke area teras rumahnya. Tapi trade yang dilakukan oleh serang LW ini benar-benar bagus banget, meskipun tadi udah sempat ketinggalan dari segi laningnya, dan ini langsung dibalikin keadaannya, disamakan lagi kedudukan dari geng Kapak Basreng. Kembali lagi melihat ke sisi bagian mid lane dari seorang Tol, mulai masuk menjadi area semak-semak. Dia bakal cari target berikutnya karena Iron Hook-nya ini bakal sangat amat menguntungkan kalau misalnya ada yang connect ke satu pemain saja. Dan Turtle yang udah mulai di-focus sedikit demi sedikit, tapi pengusiran dari seorang Mei nampaknya masih berhasil untuk saat ini. Udah mulai di-charge, tapi Iron Hook-nya ternyata gak dibutuhkan karena langsung dipukul oleh seorang Mei. Dan downhill lane tapi cukup untuk ngebuat mega kill berhasil dilakukan oleh seorang Caramel terlebih dahulu. Tambah lagi ada satu pemain yang hilang dari geng Kapak Basreng, itu seorang Cincau. Kali ini menjadi target berikutnya, dan Turtle ini masih bakal jadi cukup free meskipun memang ada seorang LW di area tersebut. Dua hero hilang, Tartar membuka lebar. LW udah boleh informasi, tapi sulit bagi LW untuk melakukan filter objektif tersebut, yang membuat dari geng Kapak Basreng lagi-lagi merelakan Turtle yang ketiga jatuh kembali di tangan anak-anak EVOS Links. Kini udah ada set up 4 hero. Cukup meriah, Konsul sudah diaktifkan LW dalam penggabungan, dan bahkan kita bisa lihat juga segala bentuk damage sudah mulai dikeluarkan. Ini membuat dari sisi LW kewalahan, sehingga dia pun harus tumbang. Kekosongan terjadi, Reynolds Alpha sudah di bawah, tapi tidak mampu untuk menolong objektif target yang dimiliki. Harus percaya begitu saja. Caramel tertinggal dari kawanannya, dan bahkan dia pun harus terkepung hingga point shutdown. Berhasil terapkan, tapi di area bawah Sky memanfaatkan keadaan, diam-diam menghanyutkan. Dia langsung memukul mundur wave mini dan langsung menumbangkan satu objektif inner turret tier 2 milik EVOS Links di area bottom lane. Ya, tuturan ditukar dengan adanya 2 nyawa dari EVOS Links. Bahkan kali ini dari seorang Sky berhasil masuk ke jump in ke bagian mid lane bersama seorang Cincau juga. Another turret yang berhasil mereka eksekusi sejauh ini, tapi sampai sudah dibuka. Dan juga ada Mystical Field yang dikeluarkan oleh seorang Lipi. Kali ini cukup menahan sebenarnya ke arah beberapa pemain dari geng Kapak Basreng, tapi Purple Buff yang masih menjadi satu perebutan kali ini ditabrak oleh ada seorang Mei langsung ke bagian belakang, dan juga sepatu dari kembali lagi dibuka Mystical Field. LW gak bisa pergi terlalu jauh sebenarnya, masih ada Stardust Dance untuk melindungi dirinya dan juga teman-teman dari geng Kapak. Ya, satu hero geng Kapak Basreng hilang ya, dimana Mei nggak bisa nahan gempuran yang diberikan dari Lipi, itu membuat dia harus tumbang. VR Angle diaktifkan, baik itu menggigit karena seorang LW, tapi LW selalu survive dengan dia backupan damage dari Nibiru yang membuat 3 hero EVOS Links pun nggak mau terlalu overcommit karya tubuh dari seorang LW, sehingga LW pun masih bisa survive dan bahkan recall karya belakang. Iya, padahal itu udah digigit, ditarik pakai rantai, kurang apa lagi dari seorang LW yang harus dialami. Ini udah benar-benar banyak banget, tapi ya still survive pada akhirnya juga. Ini menunjukkan dari seorang LW emang udah begitu strong. Di menit yang ke-9, begitu tebalnya di level yang ke-10 juga. Dan kembali lagi dengan banyak banget objektif turret yang diamankan oleh geng Kapak Basreng. Mereka udah bisa ngekontrol hampir 50% lah ya dari teras rumah EVOS Links. Dan dengan adanya Lord, ini setup harus benar-benar dibuat oleh EVOS Links. Mereka harus cari pick off terlebih dahulu karena seorang Mei ataupun LW, karena mereka benar-benar jadi badan yang luar biasa. Langsung ditambah oleh seorang Caramel ke bagian belakang, dipukul mundur, gak boleh. Ada satu inisiasi yang dibuka oleh geng Kapak, tapi Iron Hook-nya ternyata belum cukup atau belum bisa connect ke tubuh seorang Mei. Yes, pada lari langsung nggak mau terlalu overcommit juga. Tapi salah juga dari kedua belah tim sudah mulai set up di area teritori Lord, di area top lane. Violet sudah mulai melakukan cutting terhadap wave minion. Iconic Edge dibuka, dia milih untuk mundur ke belakang. Sky juga manfaatin mobilitasnya untuk cutting terhadap wave minion juga, karena dia punya Vince Voice yang nantinya bisa langsung mengarah ke area Lord juga. Cincau melakukan manajemen wave minion di area bawah. Kita lihat nih, para lady di sini udah belanjain apa sih dari uangnya ya, belanja dari segi itemnya, di mana Beatrix juga ngantongin Hunter Strike, udah jadi Blood of Despair juga. Tapi dari segi Caramel sebagai junglernya udah ngantongin Caramel Victor dan juga War X, itu yang membuat dia bisa nyumbangin damage yang optimal ketika teamfight yang dibentuk di area laning phase atau line of down di menit kita yang ke-10 kali ini. Oh ya, sakit banget, tapi Konsil
udah mulai dibuka lagi ke arah 3 pemain langsung digigit ke bagian terdepan dan Cincau mencoba untuk melakukan pertukaran belum berhasil karena Budi harus tumbangan juga pada akhirnya ditabrak lagi dengan hanya seorang Mei ke bagian depan tembok menjadi satu target berikutnya karena 2 pemain terhimpit di sana dan Alwe berhasil dapetin karena seorang saviornya. Ini dia Sol yang bakal jadi target berikutnya tapi di sisi lain pecahan perang dilakukan oleh para pemain dari EVOS gak mau terpick off lagi. Violet mau kemana akan langsung ditangkap lagi oleh seorang Alwe tapi masih ada beberapa pertahanan atau resource yang bisa dibuka dan sejauh ini EVOS hanya mengorbankan satu pemain ditukar dengan seorang Funi. Yes, itu komit yang bagus banget dari Tal ya. Kita bisa lihat juga di mana Funi juga gak sempat untuk buka karena Black Shoes-nya karena efek surprise yang di kantong itu membuat delay. Tapi kini kita bisa lihat juga di mana Tal masih belum mau mundur, mancing mantap Mania mengarah karena seorang Medi Fall berada di biru dan loncatan indah dengan ada Falling Star Moon baru penanggal line up dari EVOS. Di sisi lain itu adalah stimulasi dan distractions yang diberikan oleh Mei dan juga LW buat Sky bisa nge-secure karya objektif lo tanpa ada gangguan yang berarti. Dan kini EVOS pun gak mau terlalu overcommit. Mereka prefer untuk reset mundur ke arah belakang sambil memikirkan defense mekanisme terbaik mereka agar mereka bisa menjaga objektif tim tersisa di menit kita yang 11 kali ini. Ya, ini dia dari Frost yang bakal coba untuk mempertahankan turret mereka yang tersisa karena Lordnya udah mulai masuk dan satu orangnya berhasil connect karena seorang LW memang tapi belum cukup. Gak ada damage output yang berada di area tersebut. Dan juga kali ini di Geng Kapak udah mulai bersiap-siap untuk memberikan perlawanan dengan Lord yang udah mulai muncul. Tapi kita bakal ngintip sedikit ke arah replaynya yang memang tadi sempat terpencar dari fightnya di mana LW fokus ke bagian bawah dan juga seorang Cincau di biru passionnya udah keluar. Fokus banget juga ke arah seorang Tol tapi ternyata masih ada pertahanan dari seorang Karamel. Dia nge-knockback beberapa pemain dari bagian belakangnya. Iya benar banget. Dari sisi bottom lane Lordnya udah mulai masuk juga. Mistake dibuka. Bahkan kita bisa lihat juga sekali di sana langsung ditumbangkan karena tak sempat untuk mundur ke belakang. Dan bahkan Violet coba untuk mulai mengikis dan bahkan distraction pergerakan dari Geng Kapak tidak langsung ke arah base dan itu berhasil. Dimana Geng Kapak Basrek dengan kekurangan membernya mereka prefer untuk mundur ke belakang. Tapi sebelum mereka mundur, mereka memanfaatkan peluang untuk ngamanin ke area objektif jungle yang ia miliki, mengakui sisi jungle pattern dari sisi Karamel. Dan kini mereka coba untuk reset mundur lagi. Postlings juga mengoptimalkan posisinya, begitupun juga Dantal yang sudah mulai mengisi rumputan untuk nantinya mencari informasi di mana keberadaan hero-hero dari Geng Kapak Basra yang berada. Yes, informasi akan sangat amat penting kali ini. Bahkan checking dilakukan juga oleh seorang Tol. Kalau dapat itu bakal jadi bonus yang mantap banget karena di sisi tersebut ada seorang Pika, ada seorang Karamel juga yang bisa ngasih follow up damage-nya. Tapi dengan Lord tadi udah diamankan oleh Geng Kapak Basra ternyata belum cukup untuk menembus pertahanan base dari Fosin dan dia tarikan yang mantap banget dikeluarkan oleh seorang Tol langsung dieksekusi juga dengan adanya Karamel yang mencapai ke bagian terdepan ya. Immortal yang udah pecah dari seorang Mei masih bisa melarikan dirinya lagi, still survive dan juga dari seorang LW yang akan memberikan pertahanan di bagian terdepan. Purple Buff jadi tarik jadi milik teman-teman dari Postlings dan itu pergerakan what a nice move dari seorang Tol. Yes, bagus banget ya sehingga tadi dari Purple Buff-nya nggak di-steal oleh teman-teman Geng Kapak Basra yang kini di Posting sudah tidak lagi terisolasi. Mereka memberanikan diri untuk maju ke depan. Trainers Apathy sudah mengikis health bar dari Violet dan bahkan Sky juga udah mulai bertengger. Mancing mantap Mania sudah mengarahkan seorang Putih tapi masih belum di follow up sedemikian hingga oleh seorang Tali. Kita bisa juga langsung dimandiin aja dengan ada biru spray down dari sisi Cincau namun masih belum menumbangkan korban jiwa. Sky lagi-lagi terpancing bahkan selalu follow up dengan Bloodhound. LW masih bertahan dan bahkan kita bisa lihat juga di Tyrant Red mengarahkan beberapa plus of blade dari arah belakang buat Sky berhasil mempick up dan bahkan memecahkan immortality dari tubuh dari seorang Tol. Dan bahkan dia pun tak bisa bertahan membuat dia harus tumbang di sisi lain Karamel tertinggal dan kawan yang membuat dia pun langsung hilang juga. 4 hero EVOS harus tumbang, tersisa seorang Lipi. Apakah Mimpi mampu untuk bisa menahan? Tidak ada wave minion sehingga dari teman-teman EVOS masih bisa bertahan tentunya tapi wave minion sudah mulai hadir. Ini bisa menjadi bencana bagi EVOS karena wave minion juga udah mulai langsung disambut hangat. Lipi dalam bahaya, bisa langsung dikeluarkan dari Downing Light dan langsung aja loncatan indah pun langsung dibuka begitu saja bisa terbuka lebar dan Geng Kapak Basreng take the game yang pertama kali ini. Wow, congratulations untuk Geng Kapak Basra kali ini game yang benar-benar luar biasa, berhasil mereka dominasi juga dan